Pada awalnya, kemasan digunakan untuk melindungi barang terhadap cuaca atau proses alam lainnya yang dianggap dapat merusak barang. Seiring perkembangan zaman, terjadi penambahan nilai fungsional. Kemasan kemudian bertambah fungsinya juga untuk memberi aroma yang khas kepada isinya. Untuk membedakan dengan kompetitornya, maka diberilah label. Kemudian dalam perkembangannya, tidak hanya label, namun juga mengalami modifikasi bentuk, ukuran, dan warna. Sejak fungsinya sebagai pembungkus mulai mengalami perkembangan dan pergeseran makna, kemasan tidak hanya memiliki muatan estetik dan pemasaran saja, tapi juga branding yang melibatkan perilaku konsumen. Hal ini mempengaruhi proses pengerjaannya sehingga harus melewati serangkaian tahap produksi. Kemasan akan digunakan semaksimal mungkin dalam pemasaran produk. Maka fungsi kemasan harus mencakup 1. Pengaman 2. Ergonomi 3. Distribusi 4. Identitas 5. Estetika 6. Ekonomis 7. Kepedulian lingkungan. Seluruh faktor fungsional ini sama penting satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang sangat vital untuk mendukung keberhasilan penjualan. Bauran dari berbagai faktor fungsional ini meliputi daya tarik praktis dan daya tarik visual, yang merupakan inti dalam rancangan suatu kemasan yang menjual. Daya tarik kemasan sangat penting karena akan mempengaruhi tindakan konsumen, baik secara sadar atau tidak. Faktor inilah yang menentukan keberhasilan penjualan. Dalam proses persepsi, daya tarik kemasan akan diserap otak sadar dan otak bawah sadar konsumen. Hal ini akan mempengaruhi reaksi tindakan konsumen di tempat penjualan. Daya tarik kemasan dapat dibagi menjadi 1. Daya tarik visual. Daya tarik mengacu pada penampilan visual kemasan, baik warna, bentuk, logo, ilustrasi, huruf, serta layout. Kemasan menimbulkan emotional benefit bagi konsumen. 2. Daya tarik praktis. Efektivitas dan efisiensi suatu fungsi kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor atau pengecer. Kemasan juga harus menimbulkan fungsional benefit bagi konsumen. Ada banyak ragam jenis kemasan produk bisa ditemui di rak display swalayan hingga warung kampung. Dari beragam jenis kemasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 1. Kemasan yang dibuat secara manual 2. Kemasan yang dibuat oleh mesin. Kemasan yang dibuat oleh mesin dibagi menjadi A. Tidak berdasarkan ukuran produk B. Berdasarkan ukuran produk. Berdasarkan ukuran produk, kemasan dibagi menjadi 3. 1. Primary packaging atau kemasan saset, yaitu kemasan yang pertama kali bersentuhan langsung dengan isi produk. 2. Secondary packaging atau kemasan inner box, yaitu kemasan yang lebih besar yang membungkusi beberapa primary packaging sekaligus. 3. Tertiary packaging atau kemasan master box, yaitu kemasan yang digunakan untuk melindungi produk saat pengiriman atau pendistribusian. Struktur sebuah kemasan terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Tutup. Fungsi tutup untuk menyegel botol, toples, tube, dan karton. Tutup yang didesain khusus yang dibuat dari plastik maupun logam seringkali dipatenkan untuk digunakan pada merek atau produk tertentu. Tutup membuat kemasan tampak berbeda, memudahkan menuangkan produk, juga sarana eksplorasi bagi desainer kemasan untuk membuatnya tampak dekoratif ketika di rak pajangan. 2. Label. Terbuat dari bahan kertas dan plastik, baik yang diberi perekat atau tanpa perekat. Label dapat mencakup keseluruhan kemasan atau hanya sebagian, dipotong dengan berbagai bentuk dan ditempelkan pada kemasan.
Label dari bahan plastik yang bisa susut renggang ditempel mengikuti seluruh bentuk kemasan. Label dari bahan kertas biasanya hanya ditempel di bagian tertentu saja. Berdasarkan fungsinya, kemasan dibagi menjadi 1. Kemasan untuk perdagangan eceran, dan 2. Kemasan untuk pengangkutan atau distribusi. Pemakaian material dan pemilihan rancangan kemasan untuk pengangkutan dan distribusi akan berbeda dengan kemasan untuk perdagangan eceran. Hal ini akan mempengaruhi pemilihan bahan kemasan. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kemasan adalah 1. Kertas, meliputi A. Karton lipat, B. Karton lapis, C. Karton gelombang, D. Karton kotak kaku. 2. Kaca. 3. Logam. 4. Plastik. 5. Blister dan fleksibel packaging. 6. Bahan alam. Dalam memilih teknik cetak yang sesuai untuk setiap bahan kemasan, yang perlu diperhatikan antara lain dilihat dari bentuk dan kualitas permukaan cetak, teknik cetak yang tersedia di percetakan, berapa warna yang dapat dihasilkan sekali cetak kemasan, kualitas cetak yang diinginkan, serta aspek ekonomis dibandingkan dengan kualitas yang diinginkan. Berbagai jenis teknologi cetak pada kemasan yang populer digunakan, yaitu 1. Teknik cetak umum pada kemasan, terdiri dari A. Offset, biasanya digunakan untuk kemasan berbahan karton. B. Flexography, biasanya digunakan untuk kemasan berbahan kardus, plastik, kertas, dan label. C. Rotografur, menggunakan silinder, biasanya digunakan untuk kemasan berbahan plastik dan fleksibel packaging. D. Screen printing, biasanya digunakan untuk kemasan berbahan kaca, keramik, aluminium, kain, kaleng, mika, plastik, dan kardus. E. Digital printing, biasanya digunakan untuk kemasan berbahan kertas, karton tipis, bisa mencetak sesuai kebutuhan, namun harga per unit lebih mahal. Emboss, pembuatan relief atau gambar timbul pada permukaan kardus atau material kemasan lain dengan melewatkan material kemasan melalui sepasang cetakan dalam bentuk gambar. B. Hot foil stamp, merupakan metode pencetakan dengan mentransfer gambar di lapisan film atau foil ke kardus atau plastik dengan sarana pemanasan dan tekanan. C. Varnish and coating, proses pelapisan pada label kemasan dengan menggunakan lembar tipis film untuk menimbulkan kesan glossy atau mengkilat dan matte atau tidak mengkilat. D. Applied ceramic labeling, proses cetak tampilan kemasan berbahan kaca tanpa label tempel. Tidak ada desain kemasan yang dapat bertahan selamanya, karena pada suatu saat desain kemasan tersebut perlu diperbarui. Kemasan yang semula kelihatan menarik dan tren, lambat laun akan tampak usang. Ini dapat mematikan penjualannya. Hal ini disebabkan berubahnya kondisi sosial, gaya hidup konsumen, perkembangan teknologi pengemasan, munculnya kompetitor dengan kemasan yang lebih unggul, dan berbagai kemungkinan lainnya sesuai kondisi pada masanya. Inovasi pada kemasan perlu dilakukan, namun kemasan tersebut masih tetap menampilkan identitas aslinya. Perombakan secara drastis dapat menyebabkan menjauhnya loyalitas merek dan memberi kesan pada konsumen adanya perubahan produk secara keseluruhan. Perubahan desain kemasan terlalu sering juga dapat mengaburkan citra merek.
Sebuah kemasan yang baik akan lebih berdaya guna dan membangkitkan serta menarik minat pembeli. Sebuah kemasan yang buruk akan memberikan citra negatif terhadap suatu produk dan tidak dapat menaikkan penjualan produknya. Dalam banyak hal, keberhasilan penjualan tergantung pada citra yang diciptakan oleh kemasan tersebut. Penampilan kemasan dapat dibuat sedemikian rupa agar konsumen memberikan reaksi spontan, secara sadar atau tidak. Diharapkan dengan kemasan produk yang menarik, konsumen akan terpengaruh dan melanjutkan dengan tindakan, yakni melakukan pembelian di tempat penjualan.